pasien HIV berisiko penyakit jantung yang lebih tinggi daripada non-HIV. Kenapa? Saat mereka menjalani terapi antiretroviral pun tetap peradangan tetap berlangsung. Inilah sebab mengapa mereka lebih sering dirujuk untuk kateterisasi jantung, baik untuk diagnosis maupun untuk tindakan intervensi, misalnya pemasangan stent. Risiko jantung spesifik pada pasien HIV yang pertama adalah penyakit jantung koroner atau aterosklerosis dini. Pasien HIV itu mengalami peradangan kronik akibat virus HIV yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan pembentukan plak yang lebih cepat. ARV, terutama yang mengandung protease inhibitor, itu dapat menyebabkan dislipidemi, peningkatan kolesterol, LDL meningkat, HDL turun, resistensi insulin, cenderung DM, peningkatan risiko aterosklerosis. Risiko infak miokard, serangan jantung pada pasien HIV itu meningkat 1,5 sampai 2 kali dibanding orang tanpa HIV. Sehingga kateterisasi diperlukan untuk mengevaluasi penyempitan pembuluh darah koroner dan menentukan apakah pasien butuh pemasangan stent, PCI atau bypass. 2. Miokarditis HIV. Radang otot jantung akibat HIV itu langsung atau infeksi oportunistik, misalnya sitomegalovirus atau toxoplasma, bisa menyebabkan gangguan di jantung. Gejalanya bisa mirip gagal jantung atau serangan jantung. Sesak nafas, menggeh-menggeh, jalan jauh sedikit, menggeh-menggeh, atau nyeri dada sebelah kiri. Sehingga kateterisasi bisa membantu mengevaluasi bagaimana aliran darah di otot jantung dan mengecualikan adanya penyakit arteri koroner sebagai penyebab. 3. Kokardiomyopati dilatasi terjadi pada pasien HIV yang sudah lanjut yang cenderung ke AIDS, terutama jika tidak diobati. Oleh sebab itu, antiretroviral ARV itu sebetulnya juga menunda serangan jantung atau jantung membesar dan memompa dengan buruk. LVEF-nya, fungsi jantungnya biasanya turun dan terjadi gagal jantung. Kateterisasi jantung kanan, right heart cath, itu dapat membantu menilai tekanan dalam jantung dan kebutuhan terapi. 4. Perikarditis dan efisi perikardial. HIV itu dapat menyebabkan radang pada lapisan jantung luar, perikardium, kadang dengan cairan juga. Bisa disebabkan oleh TB, Mycobacterium TB, infeksi jamur, atau HIV itu sendiri. Kateterisasi bukan pilihan utama di sini, tapi ekokardiografi plus aspirasi pengambilan cairan yang lebih relevan. 5. Pulmonary arterial hypertension, PAH, terkait HIV. Kondisi langka ini tapi serius, tekanan darahnya tinggi dan pembuluh darah paru, dan tidak selalu terkait dengan infeksi oportunistik. Pasien HIV bisa mengalami PAH idiopatik yang mirip dengan bentuk non-HIV. Dan kateterisasi jantung kanan adalah gold standard diagnosis PAH, pulmonary arterial hypertension. Ringkasan indikasi kateterisasi jantung pada pasien HIV, jika ada nyeri dada, dugaan serangan jantung, tujuannya untuk mengevaluasi penyempitan pembuluh darah koroner atau perlu nggak dilakukan intervensi PCI. Gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang turun, LVEF yang turun, ini menilai hemodinamik dan menentukan etiologinya. HIV dengan gejala PAH itu diagnosis dan evaluasi tekanan paru dan miokarditis kardiomyopati untuk elevasi atau gangguan fungsi vertikal. Kesimpulannya, pasien HIV lebih berisiko mengalami penyakit jantung, baik karena virusnya, obatnya, maupun peradangan kronik sistemik. Dan kateterisasi jantung menjadi prosedur penting untuk menegakkan diagnosis.